Kami ucapkan selamat datang Kepala Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan, Dewan Juri, perwakilan mitra, serta seluruh hadirin dan tamu undangan yang berbahagia di Aula Hotel Banjarmasin Internasional. Sesaat lagi, malam final raya pemilihan Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026 akan segera dimulai. Kami silakan hadirin sekalian untuk dapat menempati tempat duduk yang telah disediakan, dan kami himbau untuk dapat mengaktifkan mode senyap pada gawai dan perangkat elektronik lainnya. Tak lupa kami ucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada para pihak yang turut menyukseskan pemilihan Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026. Terima kasih kepada Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan, Kebun Raya Banyuwan, Ecomel Sasirangan, Lumiere Floris, R Studio Modeling, Duta Grooming, Zasirangan, Lavio Gallery, Devanka Aesthetic Clinic, Devanka Dental Clinic, Pro Air Murni, dan inilah tarian pembuka dari seluruh finalis Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026.
dari Aula Hotel Banjarmasin Internasional. Inilah dia Buara Pemilihan Duta Bahasa Kalimantan Selatan tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam dan selamat datang dalam acara Malam Final Raya Pemilihan Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026. Yang terhormat Kepala Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan, Ibu Armiati Rashid, SAG, MPD. Yang kami hormati Subbagian Umum Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan, Ibu Ratna Perwitosari, SK. Yang kami hormati Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Banjarmasin, Ibu Naila Nikmah, MPD, MCE, SAK. Yang kami hormati Dewan Juri, Perwakilan Mitra, Panitia, serta seluruh finalis dan hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan ridhanya kita dapat berkumpul bersama pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Izinkan saya, Cahyani Widya Sapitri, dan rekan saya Ahmad Rian Triatama untuk memandu seluruh rangkaian acara pada malam hari ini. Sebelumnya, marilah bersama-sama kita sapa Dewan Juri kita yang sangat ganteng dan tik ya kan? Yang pertama ada Ibu Kepala Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan, Ibu Armiati Rashid, SAG, MPD. Boleh Ibu berdiri menyapa para penonton kita. Kita lihat wajah cantik dari Boleh tepuk tangan kepada Ibu Armi. Baik, bergeser ke sebelahnya. Ada yang juga tidak kalah cantik dengan gaun merahnya malam Siapa hari itu ini. kadang ini? Ada Nurse Bernadetta Gernia Arida Mayanti dari stasiun perawatan. Wow. Dan tentunya bukan main ya, beliau merupakan terbaik 5 Duta Bahasa Nasional tahun 2020. Oke, pasti luar biasa di juri kita ya kan. Nah, ada satu lagi nih Kak, yang paling ganteng di antara juri kita, yakni ada Bapak Zainal Fuad, SPD, MPD. Boleh berdiri Kak? Boleh tepuk tangan teman-teman semua. Oke, Kak Fuad ini merupakan Duta Bahasa Kalimantan Selatan tahun 2016. Nah, jadi ada senior kita, ada Ibu Kepala Balai, dan ada Duta Bahasa Nasional. Nah, tentunya para dewan juri apakah sudah siap untuk menilai seluruh finalis pada malam hari ini? Siap ya? Sangat siap. Oke. Setelah memperkenalkan dewan juri, tentu kita juga akan mengucapkan apresiasi terhadap seluruh mitra yang telah membersamai berlangsungnya acara pada malam hari ini. Yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan, Baik Ibnu Hasan, Purul Craft, Lab Art Communication, Face Chloe, Fauza Kamia, Pelatihan Dongeng Al-Aji, Lida Lux, ZNR Media, Zaida Flaris, KAF. dan Wardah Beauty Banjarmasin. Hadirin yang kami hormati, untuk memupuk rasa nasionalisme dalam diri kita, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dilanjutkan dengan Mars Badan Bahasa. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia, tanah air
duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, agar seluruh rangkaian acara pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar, hikmat, dan memberikan keberkahan, marilah kita sejenak menundukkan kepala untuk berdoa bersama. Doa akan dipandu oleh Saudara Raihan. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua, Bapak, Ibu, serta hadirin yang berbahagia. Marilah kita sejenak menundukkan kepala, merendahkan hati di hadapan Tuhan yang Maha Esa, guna memohon kelancaran, keberkahan, dan ridha-Nya atas agenda yang akan kita laksanakan pada malam hari ini. Izinkan saya memandu doa secara Islami bagi hadirin yang beragama lain. Mohon untuk menyesuaikan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala limpahan rahmat, hidayah, serta karunia-Mu, sehingga pada malam hari ini, Rabu 3 Juni 2026, kami dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan agenda Malam Final Raya Pemilihan Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026. Ya Allah yang Maha Kuasa, berkahilah pertemuan kami malam ini. Pancarkanlah cahaya taufik-Mu di dalam ruangan ini, agar selalu rangkaian acara dari awal hingga akhir nanti dapat berjalan dengan aman, lancar, tertib, dan penuh hikmat. Jauhkan kami dari segala kendala, hambatan, maupun hal-hal yang tidak kami inginkan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, kegiatan ini merupakan ikhtiar nyata kami dalam membina generasi muda Banua agar menjadi garda terdepan dalam mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing. Oleh karena itu, ya Allah, berikanlah kemudahan bagi para finalis yang berkompetisi pada malam ini agar dapat menampilkan potensi terbaik mereka dengan penuh percaya diri, kejujuran, dan sportivitas. Tuntutlah pula para dewan juri kami yang bertugas agar dapat memberikan penilaian yang objektif, adil, dan bijaksana, sehingga terpilihlah pemenang yang benar-benar siap mengemban amanah sebagai representasi pemuda peduli kebahasaan di Kalimantan Selatan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami, serta dosa para pendahulu kami. Terimalah amal ibadah dan pengabdian kami, serta jadikanlah setiap langkah kami dalam memajukan literasi dan kebahasaan di tanah Banua ini sebagai ladang amal jariah di sisi-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, acara selanjutnya penyampaian laporan Ketua Pelaksana Pemilihan Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026 kepada Saudara Dimas Ari Muzaki Putra. Disilakan.
Mungkin ulun buka dengan pantun. Kalau ulun berpantun bilang bungas. Jalan-jalan ke kota Banjar, singgah sebentar ke pasar Basiri. Duta bahasa bukan sekadar gelar, tapi menjaga bahasa dan jadi diri bangsa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan, Ibu Armiati Rashid, SAG MPD. Yang kami hormati Kepala Subbagian Umum Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan, Ibu Ratna Purwosari SE. Yang kami hormati Dewan Juri Perwakilan Mitra Ikatan Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan, seluruh panitia, para finalis serta hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir bersama pada malam final pemilihan Duta Bahasa Kalimantan Selatan tahun ini. Atas nama panitia pelaksana, saya mengucapkan selamat datang kepada seluruh tamu undangan, khususnya para orang tua yang berbahagia, keluarga, kerabat, dan pastinya teman-teman para finalis yang telah hadir untuk memberikan dukungan pada malam hari ini. Pastinya saya rasa semua menyiapkan dukungan yang terbaik pastinya. Hadirin yang kami hormati, pemilihan Duta Bahasa Kalimantan Selatan tahun 2026 telah melalui serangkaian tahapan seleksi yang dimulai dari seleksi berkas, lalu lanjut dengan uji kemahiran berbahasa Indonesia, di mana para peserta mendapatkan nilai unggul dan sangat unggul. Lalu dari situ diseleksi menjadi 40 besar, wawancara, karantina terbuka, hingga karantina tertutup, yang pada malam hari ini adalah salah satu agenda dari karantina tertutup. Dari seluruh peserta yang mengikuti proses seleksi, telah terpilih 20 finalis terbaik yang pada malam hari ini akan mengikuti malam final raya dan menunjukkan kepiawaiannya dalam hal kebahasaan. Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan, Ikatan Duta Bahasa Kalimantan Selatan, Dewan Juri, seluruh panitia, para mitra dan sponsor, serta semua pihak yang telah mendukung dan menyukseskan kegiatan ini. Kepada para finalis, kami mengucapkan selamat atas pencapaian yang telah diraih. Teruslah menjadi generasi muda yang mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing sesuai semangat Trigatera Bangun Bahasa. Akhir kata, kami berharap seluruh rangkaian malam final pemilihan Duta Bahasa Kalimantan Selatan dapat berjalan dengan lancar, tertib, dan memberikan hasil terbaik bagi kemajuan bahasa dan sastra di Kalimantan Selatan. Dan sedikit informasi, untuk di sebelah belakang itu ada tim medis, lalu di depan kita juga ada stand foto booth. Jadi teman-teman yang mau dokumentasikan kegiatannya boleh nanti datang ke depan. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, mari kita simak bersama sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan, Ibu Armiati Rashid. Disilakan. Kalau tadi Mas Dimas membuka dengan pantun, saya juga berusaha belajar membawa pantun. Sebenarnya saya bukan pemantun ya, cuma belajar aja. Jadi kalau misalnya yang saya sampaikan mungkin meleset sedikit, nanti bantu saya membentukannya.
Baik. Sasirangan indah, coraknya beragam. Warisan Banua yang selalu dibina. Duta Bahasa hadir menjembatani ragam tersebut, membangun bangsa dengan Trigatra Bangun Bahasa. Yang terhormat Dewan Juri, ada Ibu Bernadetta dan Bapak Paul Suratmo Sainal. Yang saya hormati Kasubag Umum Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan, Ibu Ratna Perwisari. Kemudian dari perguruan tinggi tadi hadir disebutkan Ibu Naila, Ibu Nailia, serta beberapa perwakilan dari mitra kami dari perguruan tinggi maupun sekolah dan dari dinas yang mensponsori kegiatan ini. Kemudian mitra kami menyukseskan kegiatan ini tadi disebutkan oleh Puara, mulai dari Kebun Raya Banua, kemudian ada Duta Grooming, ada Lavio Galeri dan selanjutnya. Ini cukup banyak Bapak Ibu yang mungkin saya mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Dan di antara teman-teman sekalian juga hadir generasi muda Kalimantan Selatan yang sangat kita bersama-sama banggakan, dari Duta Kampus dan Duta Genre kalau saya tidak salah. Kemudian yang akan bersama-sama dengan Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan akan membangun kebahasaan dan kesetaraan di Kalimantan Selatan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita semua hadir untuk menyemarakan malam puncak atau malam final raya pemilihan Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir menyaksikan secara langsung kompetisi pelaksanaan pemilihan Duta Bahasa di tahun 2026 ini. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, adik-adik sekalian, kegiatan pemilihan Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan merupakan agenda tahunan Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan yang juga dilakukan secara nasional. Jadi mereka yang malam ini berkompetisi, insya Allah dalam waktu dekat 2 bulan ke depan akan berkompetisi di tingkat nasional. Nah, perlu kami sampaikan juga bahwa tugas kami di Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan untuk membangun kebahasaan dan kesetaraan sangat berat, karena kami harus menjangkau seluruh masyarakat, seluruh lintas usia, mulai dari orang tua sampai generasi muda, untuk melaksanakan pengembangan, pembinaan dan perlindungan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah di Kalimantan Selatan. Tentu saja karena beratnya tugas tersebut, kami perlu merekrut generasi muda yang akan mewakili kami, berkomunikasi secara langsung kepada para generasi muda untuk bersama-sama melaksanakan Trigatra Bangun Bahasa. Oleh karena itu, Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan hadir bersama kami, dan mereka adalah mitra strategis Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan. Tepuk tangan untuk mereka, Ikatan Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk adik-adik yang sedang berkompetisi, selamat mengikuti rangkaian kegiatan ini, dan kalian sudah mulai malam ini, kalian akan tercatat secara resmi menjadi bagian dari Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi jatuh atau turunnya ataupun meningkatnya jumlah penutur ataupun punah atau hidupnya bahasa dan sastra di Kalimantan Selatan menjadi tanggung jawab kita semua. Jadi Balai Bahasa akan menunjuk bahwa kami tidak sendirian. Ada adik-adik kami dari Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan, dari Duta Genre, Duta Pelajar ataupun Duta Mahasiswa, Duta Kampus, yang akan bersama-sama dengan kami meningkatkan literasi, termasuk literasi adik-adik sekalian yang perlu bersama-sama kita kolaborasikan. Kita tahu adik-adik sekalian, indeks pembangunan bahasa di Kalimantan Selatan, khususnya pada
pada dimensi pembinaan itu 52,57%. Dan ini yang perlu kita tingkatkan, dan salah satu indikatornya adalah persentase jumlah anak usia 5 tahun ke atas yang membaca buku. Dan siapapun di antara kita memiliki kewajiban untuk meningkatkan minat anak-anak adik-adik kita untuk rajin membaca. Karena mungkin kalian semua sudah mendengar bahwa memang literasi di Kalimantan Selatan cukup berkembang dengan bagus. Tapi kalau kita telisik lebih dalam lagi, adik-adik sekalian, masih banyak adik-adik kita yang belum bisa membaca dengan baik. Mungkin mereka bisa membaca tapi belum bisa memahami apa yang mereka baca. Dan kami di Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan memang memiliki program untuk meningkatkan minat baca anak-anak kita, mulai dari siswa SD dengan program mengulas buku, kemudian untuk siswa SMP kami memberikan program membaca cepat, dan untuk siswa SMA dan SMK itu kami memberikan program membaca kritis. Dan ini semua yang akan meningkatkan kemampuan membaca di Kalimantan Selatan. Jadi kami mengajak adik-adik sekalian, dari manapun asal kalian, dari organisasi manapun, kita bersama-sama. Karena Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian Duta Bahasa tidak bisa berjalan sendiri. Kalau kita semakin rakat, semakin banyak. Selamat datang Ibu. Ini mohon perhatian Bapak Ibu semua yang datang baru ini adalah dari Pusat Data dan Informasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selamat datang Ibu. Terima kasih sudah berkenan menghadiri malam final raya pemilihan Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mengefektifkan waktu, mari kita bersama-sama membuka rangkaian kegiatan pada malam hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar, dan siapapun yang menjadi pemenang pada malam hari ini hanya proses. Jadi yang menjadi juara pertama, tugas kalian nanti cukup berat, karena selain bertugas secara nasional, nanti akan melakukan pembinaan, pelindungan, dan pelestarian bahasa dan sastra Indonesia di Kalimantan Selatan. Itu saja yang perlu saya sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon dengan Bapak Ibu tetap berada di atas panggung, karena dilanjutkan dengan sesi foto bersama mitra. Sesi foto bersama ini akan dilakukan dengan para perwakilan mitra pendukung yang tentunya telah memberikan kontribusi dan juga kerjasama yang luar biasa dalam menyukseskan acara pemilihan Duta Bahasa Kalimantan Selatan tahun 2026 ini. Kami undang dengan hormat kepada para perwakilan mitra pendukung untuk dapat naik ke panggung. Kebun Raya Banua, Duta Grooming, Lavio Galeri, Lumiere Florist, Zasirangan, R Studio, Devanka Aesthetic Clinic, Pro, by Ibnu Hasan, Faizat Lee. Purun Craft. Kami Boleh saya ucapkan lagi? dengan hormat agar berkenan untuk dapat naik ke panggung. Boleh sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah kepada seluruh mitra pendukung dalam rangkaian acara pemilihan Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026. Tentunya selain dari penyelenggara utama dari Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan, berhasilnya dan suksesnya acara kita pada malam hari ini tentu dibantu oleh berbagai mitra yang telah berkolaborasi dengan kita pada malam hari ini. Ada berbagai hal ya yang dikontribusikan, ada produk, kemudian hadiah-hadiah lain yang bisa kita lihat ada di sebelah sana. Sangat banyak sekali ya. Benar sekali, ini merupakan dukungan dari para mitra kita pada malam hari ini. Baik, kami silakan untuk dapat memberikan Mohon izin kepada Ibu Armi dapat menyerahkan bingkisan dari Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan sebagai bentuk apresiasi untuk para mitra kita. teman-teman dokumentasi. Baik, mohon izin kami bantu 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, terima kasih.
Melanjutkan dengan mitra berikutnya. Baik, untuk tim dokumentasi kami akan pandu 1, 2, 3. Baik, 1, 2, 3. Kami ucapkan terima kasih. Silakan untuk kembali. Baik, dari dokumentasi dengan piagam apresiasi 1, 2, 3. Baik, kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya kami pandu 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih. Baik, kami dilanjutkan dengan mitra berikutnya. Kami mintakan dengan hormat Warga Rashid untuk dapat menyerahkan bingkisan serta piagam apresiasi. Tentunya ini merupakan bentuk ucapan terima kasih secara simbolis dari Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan untuk seluruh mitra yang telah bekerja sama untuk menyukseskan acara pemilihan Duta Bahasa Kalimantan Selatan tahun 2026 ini. Baik, selanjutnya kita Foto bersama. dengan hormat untuk melakukan sesi foto bersama lebih dulu. Disilakan untuk tim dokumentasi dapat mengabadikan momen pada malam hari ini. Mohon izin untuk kami pandu 1, 2, 3. Boleh literasi? Boleh. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah kepada seluruh mitra pendukung yang rangkaian acara pemilihan Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026. Terima kasih Ibu Armiati Rashid dan seluruh mitra yang telah bekerja sama dalam pemilihan Duta Bahasa Kalimantan Selatan 2026 ini. Kami silakan dengan hormat untuk dapat kembali ke tempat. Kami ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak lain yang juga telah mendukung berlangsungnya acara pada malam hari ini. Tentunya yang paling utama adalah Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan, The Moment Visual, Haimel Makeup, Ayah Makeup, di Makeup Pinca, Dita Tamuan, Makeup by Devi, Makeup by Natnat, Mei Makeup, Nazmah Rizka Makeup. Yeti Makeup. Hadirin yang berbahagia, kita akan masuk kepada momen yang tentunya kita nantikan bersama. Betul sekali. Kita akan melihat wajah-wajah baru yang nantinya akan menjadi penggerak Trigatra Bangun Bahasa Dan menjadi representatif dari Provinsi Kalimantan Selatan yang nantinya salah satu dari mereka akan mewakili ke tingkat nasional. Betul. Langsung saja, inilah dia parade finalis Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026. Saudara-saudari sekalian, melestarikan bahasa daerah bukan berarti tentang hidup di masa lalu saja, melainkan tentang menjaga identitas bangsa dan budaya Nusantara. Dengan saya, Ipan Maulana, Kalis Duta Bahasa Kalimantan Selatan.
Bersama saya, Anissa Clara Septiani, finalis Duta Bahasa Kalimantan Selatan. Bahasa daerah bukan hanya sekedar warisan budaya, tetapi identitas yang harus dijaga bersama. Bahasa daerah, bahasa ulu itahia. Dengan saya, Radit Aufa Tabarok, finalis Duta Bahasa Kalimantan Selatan. Dewasa ini, bahasa daerah mulai dilupakan. Padahal bahasa daerah menyimpan banyak nilai, cerita, serta kearifan lokal yang tidak dapat digantikan. Oleh karena itu, mari terus menuturkan bahasa daerah dan melestarikannya sebagai bentuk jati diri dan identitas kita. Bersama saya, Nabila dan saya, finalis Duta Bahasa Kalimantan Selatan. Saya percaya bahasa daerah bukan hanya sekedar alat komunikasi, tapi bahasa daerah adalah sebuah refleksi dari karakter, identitas, dan jati diri masyarakat. Maka dari itu, menjaga bahasa daerah adalah sebuah keharusan. Bersama saya, Muhammad Ali Bangkus Kadafi, finalis Duta Bahasa Kalimantan Selatan. Hilang bahasa, lenyaplah bangsa. Maka dari itu, mari kita bersama-sama melestarikan bahasa daerah di tengah derasnya arus digital. Saya Dina Hafiza, finalis Duta Bahasa Kalimantan Selatan. Bahasa daerah adalah sidik jari budaya kita. Ketika kita kehilangan satu bahasa daerah, kita akan kehilangan satu nilai sejarah dan nilai budaya bangsa. Maka dari itu, saya mengajak kita semua untuk melestarikan dan membanggakan bahasa ibu, bukan ditinggalkan. Bersama saya, Muhammad Suryapani, finalis Duta Bahasa Kalimantan Selatan. Indonesia memiliki ribuan bahasa daerah. Karena bahasa daerah bukan sekedar alat komunikasi, melainkan identitas dan warisan budaya. Bersama saya, Delaviti Amanda Gresita, finalis Duta Bahasa Kalimantan Selatan.
Di atas panggung ini mewakili segenap suara orang-orang yang jarang didengar. Mereka berpesan bahwa bahasa daerah bukannya sekedar alat berbicara. Ia adalah identitas dan warisan budaya yang tak boleh punah. Maka, amun membalang banyu mesti imbayan, amun literasi hendak maju, mari kita membangun Banua bersama saya, Ahmad Dailami, finalis Duta Bahasa Kalimantan Selatan. Bahasa daerah bukan hanya sekadar alat komunikasi, melainkan sebagai identitas dan warisan budaya. Masyarakat Banjar memiliki kearifan lokal dalam bertutur, yaitu gawi manutuk wajah sampai kaputi. Saya yang bisa Fitriana ini, finalis Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan. Ketika bahasa daerah masih dituturkan, disitulah budaya akan menemukan rumahnya. Maka dari itu, mari kita menjaga bahasa daerah untuk meninggalkan jejak dan mewariskan budaya ke generasi muda yang akan datang. Bersama saya, Nai, finalis Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan. Bahasa daerah tidak akan lestari jika kita tidak menanamkan narasi. Maka dari itu, saya menanamkan sebuah aksi nyata untuk mengajak seluruh masyarakat yang ada di seluruh lapisan masyarakat Kalimantan Selatan untuk melestarikan bahasa daerah. Bersama saya, Alia Siva, finalis Duta Bahasa Kalimantan Selatan. Ketika bahasa punah, runtuh satu peradaban. Sebab dalam tiap-tiap kosakata terdapat jiwa, kehormatan, dan nilai luhur bangsa. Mari lestarikan bahasa daerah bersama saya, Ahmad Helmi Yasir, finalis Duta Bahasa Kalimantan Selatan. Di setiap tutur yang tertata, ada bahasa yang perlu dijaga.
kita jaga, warisan budaya kita pelihara, suarakan bahasa, satukan Nusantara untuk Indonesia yang kaya dan penuh dengan makna. Bersama saya Syahrul Ramadana, Finalis Duta Bahasa Kalimantan Selatan. Bahasa daerah lebih dari sekedar warisan budaya. Bahasa daerah adalah jati diri bangsa. Mari kita jaga, rawat, serta lestarikan bersama. Bersama saya, Siti Aisyah, Finalis Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan. Bahasa daerah adalah warisan mulia para leluhur, dan meninggalkannya adalah bentuk pengkhianatan. Maka dari itu, revitalisasi bahasa daerah adalah upaya suci untuk keberlangsungan peradaban. Bersama saya, Muhammad Dafa Dilziane Lucita Atmaja, Finalis Duta Bahasa Kalimantan Selatan. Berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 menjelaskan bahwa bahasa daerah merupakan identitas dan budaya bangsa, sehingga kita harus melestarikannya dengan konservasi, revitalisasi, dan regenerasi kepada generasi muda, khususnya di Kalimantan Selatan, agar bahasa daerah tetap lestari dalam kehidupan sehari-hari. Bersama saya, Rauda Fadila, Finalis Duta Bahasa Kalimantan Selatan. Bahasa daerah merupakan cerminan suatu bangsa. Maka dari itu, mari kita menjaga, melestarikan, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Bersama saya, Muhammad Ali Nazim, Finalis Duta Bahasa Kalimantan Selatan. Bahasa daerah merupakan mozaik otentik bangsa Indonesia sebagai bangsa yang kaya akan budaya. Oleh karena itu, revitalisasi bahasa daerah menjadi upaya penting untuk melestarikannya. Bersama saya, Tiara Puspitasari, Finalis Duta Bahasa Kalimantan Selatan. Luar biasa sekali pesona dari seluruh finalis kita pada malam hari ini. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Hadirin sekalian, dari seluruh finalis yang berdiri di atas panggung, sesaat lagi akan diumumkan 5 besar finalis Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026. Perlu kami informasikan bahwa
nilai 5 besar ini merupakan akumulasi yang telah ditentukan dari awal prosesi pemilihan, penilaian, masa karantina hingga hari ini. Yang pastinya sudah melalui tahapan yang panjang ya Kak. Dan langsung saja. Dan inilah 5 besar finalis Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026. Selamat kepada peserta dengan nomor 9 atas nama Ahmad Dailami yang akan berpasangan dengan Ahmad Dailami di posisi 5 besar pada malam hari ini. Selamat pada peserta dengan nomor 2 Anissa Clara Septiani. Pasangan berikutnya, selamat kepada peserta dengan nomor 5 Muhammad Alif Bagus Kadabi. Menempati posisi kedua di jajaran 5 besar Duta Bahasa Kalimantan Selatan tahun 2026. Selamat pada peserta dengan nomor 4 Nabila Danis Haya. Oke, sudah pasang Kak saya ini. Pasangan yang ketiga, selamat kepada peserta dengan nomor 17 atas nama Muhammad Dafa Zidane Sulcita Atmaja. Yang akan menemani Muhammad Dafa pada posisi 5 besar mengucapkan selamat pada peserta dengan nomor 18 Raula Adila. Tersisa 2 posisi lagi di jajaran 5 besar. Siapakah kira-kira yang akan menempati 2 posisi terakhir ini? Langsung saja. Selamat kepada peserta dengan nomor 3 Radit Alfa Tamarot. Mengucapkan selamat pada peserta dengan nomor 20 Tiara Puspitasari. Tersisa 1 posisi terakhir nih. Pasangan terakhir yang akan masuk 5 besar pada rangkaian Duta Bahasa Kalimantan Selatan tahun 2026. Selamat kepada peserta dengan nomor 15 atas nama Syahrul Ramadana. Satu posisi terakhir yang ditempati oleh peserta dengan nomor 10 Yavista Febriana Pradini. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk 5 besar finalis Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026. Kini di hadapan kita telah berdiri 5 besar finalis Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026 yang pastinya sudah siap untuk diuji wawasannya oleh para dewan juri kita pada hari ini. Kita akan memasuki sesi tanya jawab 5 besar bersama dewan juri tentunya. Pada sesi ini, setiap finalis akan maju secara berpasangan dan melakukan tanya jawab secara bergantian. Setiap finalis akan memilih angka 1 sampai dengan 10 yang merujuk kepada judul buku yang terdapat di layar.
Selanjutnya akan keluar nama Dewan Juri yang akan memberikan pertanyaan. Setiap finalis diberikan waktu 60 detik dalam menjawab pertanyaan. Setelah menjawab pertanyaan dari Dewan Juri, pasangan finalis akan langsung berjalan keluar dari area panggung. Sudah bisa dipahami? Apakah para finalis sudah siap? Direlakskan dulu. Kami silakan kepada pasangan pertama, pasangan dengan nomor peserta 15 dan 10 dapat mengambil posisi. Disilakan kepada peserta dengan nomor 15 untuk dapat memilih buku yang ada di layar. Nomor 3. Buku nomor 3 dengan judul Pucuk Jawa Batubung dengan nama Dewan Juri Bapak Zainal Fuad SPD MPD. Baik, selamat malam Syahrul Ramadana. Selamat malam. Sebelumnya selamat sudah melangkah ke 5 besar Duta Bahasa Kalimantan Selatan. Terima kasih. Sudah siap? Siap. Baik, dengarkan pertanyaannya. Kalimantan Selatan dikenal sebagai daerah dengan keragaman budaya yang sangat kaya sebagai hasil akulturasi budaya Melayu, Jawa, dan Arab. Bahasa dikenal sebagai rumah bagi budaya. Sebagai duta bahasa, apa yang akan Anda lakukan agar budaya dan sastra Kalimantan Selatan tetap lestari? Sudah dipahami? Sudah dipahami, Pak. 60 detik dimulai saat kata pertama diucapkan. Di era digital saat ini sangat marak konten yang dapat mempengaruhi pengguna-pengguna sosial media. Maka dari itu, dengan media sosial ini, saya akan menggalakkan konten untuk meningkatkan rasa cinta budaya kita terhadap budaya Banjar, rasa cinta terhadap bahasa daerah kita, bahasa Banjar. Karena sejatinya para generasi muda zaman sekarang ataupun generasi lainnya, ketika menggunakan sosial media, itu memiliki pengaruh besar kepada bagaimana mereka bagaimana mereka dalam menggunakan bahasanya dan juga bagaimana dalam mereka melestarikan budaya. Maka dari itu, saya Syahrul Ramadana akan membawakan program yaitu media bahasa dalam ruang digital dengan upaya untuk melestarikan daerah kita. Terima kasih. Baik, kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya peserta dengan nomor 10 Persawaya Pista Febriana Pradi. Persilakan kita memilih nomor buku yang sudah tersedia. Buku nomor 6 dengan judul Parayan 10.000 Wadai Apal. Nama juri yang akan membacakan pertanyaan Bapak Zainal Fuad SPD MPD. Disilakan. Selamat malam ya Vista. Selamat malam. Sehat malam hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik, dengarkan pertanyaannya. Kemajuan teknologi saat ini seperti kecerdasan buatan atau AI telah membawa dampak besar bagi pola pikir generasi muda. Agar kemajuan ini dimanfaatkan dengan baik, bagaimana cara jitu yang Anda tawarkan untuk mengenalkan sastra Banjar bagi generasi muda dengan memanfaatkan kecerdasan buatan tersebut? Dipahami pertanyaannya? 60 detik dimulai ketika kata pertama diucapkan. Baik, terima kasih pertanyaannya Bapak. Izinkan saya menjawab. Bapak, pada saat ini kita generasi muda berada dalam masa era digital. Maka dari itu, saya yang bisa PPN tadi ini
menginisiasi sebuah krida ular tangga sehati, santun, empati, harmonis dalam tutur Indonesia, yang dimana krida saya memiliki 5 kartu interaktif, yaitu kartu bahasa Indonesia, kartu bahasa daerah, kartu bahasa asing, kartu apresiasi, dan kartu refleksi, yang dimana di setiap kartu memiliki kode pindai yang berisi video penjelasan kartu. Dari sini saya memaknai bahwa krida yang saya miliki ini memiliki kebermanfaatan. Kita memanfaatkan AI sebagai media digital. Saya yang bisa veteran hari ini mengajak seluruh masyarakat Kalimantan Selatan untuk memanfaatkan media digital sebagai media untuk kita berbahasa yang tidak hanya pandai tapi juga bijak dalam berbahasa. Waktu habis. Sekian, terima kasih. Kami ucapkan terima kasih dan silakan untuk kembali ke tempat. Kami silakan kepada pasangan berikutnya dengan nomor peserta 20 dan nomor peserta 3 untuk dapat mengambil tempat. Kami silakan untuk Radit Alfa Taparo untuk dapat memilih nomor buku yang tertera di layar. Saya memilih nomor 1. Buku nomor 1 dengan judul Kehendak Maharagulamu. Yang akan menyampaikan pertanyaan Ibu Armiati Rashid SAG MPD. Kami silakan. Baik, selamat malam tadi. Siap dengan pertanyaan saya? Bagaimana kondisi kebahasaan di tahun 2045 di Indonesia jika generasi muda tidak peduli lagi dengan bahasa? Perhatikan, simak dengan baik. Dan apa yang harus Anda lakukan ketika kondisi terjadi? Silakan, ya. Bisa diulangi? Boleh. Bagaimana kondisi kebahasaan di Indonesia pada tahun 2045 jika generasi muda tidak peduli bahasa? Dan apa yang harus Anda lakukan pada saat itu? Baik, 60 detik dimulai saat kata pertama yang Anda ucapkan. Tahukah kalian bahwa Indonesia memiliki sekitar 700 bahasa daerah? Dan namun sayangnya, Badan Pusat Statistika menyebutkan bahwa 1 dari 3 generasi muda mulai meninggalkan dan menyebabkan terancam punahnya puluhan hampir ratusan bahasa daerah. Masalahnya, Badan Pemrograman dan Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa memiliki program revitalisasi bahasa daerah. Tetapi upaya pelaksanaan ini masih memiliki dalam banyak hal kendala. Karena pembelajaran cenderung konvensional, media interaktif masih terbatas dan tidak ada inovasi berbasis digital. Padahal anak muda zaman sekarang sangat dekat dalam teknologi digital. Maka dibutuhkannya media interaktif berbasis digital agar bisa menyasar anak muda. Sekian, terima kasih. Selanjutnya kepada peserta dengan nomor 20, Tiara Puspitasari dipersilakan untuk mengambil nomor buku yang tertera di layar. Buku nomor 3 sudah dipilih. Dipersilakan dipilih kembali. Nomor buku 3 sudah dipilih. Buku nomor 4 berjudul Papari Bangkunyo yang akan dibacakan oleh Ibu Armiati Rashid SAG MPD. Silakan. Baik. Pertanyaan saya, Mbak Tiara, masih berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya. Jelaskan dengan singkat makna ungkapan berikut. Punahnya sebuah bahasa bermakna hilangnya satu peradaban di dunia. Dapat dimengerti? Atau perlu diulang satu kali lagi? Saya
saya ingin mengkonfirmasi. Pertanyaannya tadi terkait menangnya bahasa. Iya, hilangnya satu peradaban di dunia. Punahnya bahasa hilangnya satu peradaban di dunia. Sudah dapat dipahami? 60 detik dimulai saat kata pertama yang Anda ucapkan. Dari kata punahnya bahasa dan hilangnya makna kehidupan, itu dimaknai ketika seorang anak muda tidak peduli lagi dengan bahasanya. Maka dari itu, kami sebagai duta bahasa hadir membawakan Trigatha Bangun Bahasa, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing. Dan di mana ketika Trigatha itu terlaksana dan direalisasikan di dalam kehidupan sehari-hari, generasi muda akan semakin bangga dan semakin peduli terhadap bangsa. Ketika generasi muda peduli terhadap bangsa, maka tumbuhlah generasi muda emas yang cemerlang serta masa depan yang terang. Terima kasih. Terima kasih untuk pasangan finalis yang kedua. Silakan untuk dapat kembali ke tempat. Selanjutnya kami silakan kepada finalis Muhammad Dafa dan Raudah Fadila untuk dapat mengambil posisi. Disilakan Muhammad Dafa untuk dapat memilih nomor buku yang tertera di layar. 8. Buku nomor 8 dengan judul Wajib Manis Ulahan Mini. Pertanyaan akan disampaikan oleh Nurse Bernadetta. Disilakan. Selamat malam Dafa. Apa dengan diri yang terawat? Tolong disimak pertanyaannya. Bayangkan setelah Anda terpilih menjadi duta bahasa, sebuah unggahan Anda di media sosial mendapatkan kritik luas dari masyarakat karena dianggap tidak mencerminkan sosok teladan. Apa yang akan Anda lakukan dalam 24 jam pertama untuk merespon situasi ini? Apakah dapat mengerti? 60 detik dimulai ketika kata pertama diucapkan. Dalam 24 jam ke depan, yang akan saya lakukan adalah pertama, benar-benar mengelaborasi dan memahami apakah memang unggahan yang dikritik tidak benar-benar mencerminkan sosok teladan. Itu didasari oleh apakah unggahan tersebut melanggar hukum, melanggar budaya, dan melanggar norma. Jika tidak, maka saya bisa memberikan konfirmasi secara langsung, secara personal kepada yang bersangkutan. Namun jika benar, maka langkah berikutnya adalah melakukan apa yang seharusnya dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab, yaitu klarifikasi secara terbuka, namun tetap menjelaskan poin-poin yang memang seharusnya disampaikan agar fakta tersebut tidak kabur, sehingga kita tidak kehilangan jati diri kita. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya peserta dengan nomor 18. Silakan untuk memilih nomor buku yang tertera di layar. Nomor 6. Buku nomor 6 sudah dipilih. Nomor 10. Buku nomor 10 berjudul Bubur Mbak Ayam yang akan dibacakan oleh Ibu Armiati Rasyid, SAG MPD. Disilakan. Oke. Jadi kalau udah Fadila ya. Betul. Pertanyaan saya, angka kemahiran berbahasa Indonesia merupakan salah satu indikator dimensi pembinaan dalam indeks pembangunan kebangsaan. Menurut Anda, apa manfaat yang diperoleh jika seseorang mengikuti uji kemahiran berbahasa Indonesia? Dapat dipahami? Dapat dipahami. 60 detik dimulai saat kata pertama yang Anda ucapkan. Baik, tentunya pada awalnya uji kemahiran berbahasa Indonesia merupakan program yang ada di Balai Bahasa, yaitu uji kemahiran
pandai dan berbahasa Indonesia. Yang mana jika seseorang menguasai berbahasa Indonesia yang baik dan benar, dia akan menguasai dalam berbicara, kepenulisan, dan lisan ketika dia berbicara bersama orang lain. Dan tentunya ketika dia mahir menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dia akan mendapatkan bantuan, dia akan mendapatkan pandangan dari orang lain bahwa dia adalah teladan ketika berbicara, dan itulah seharusnya warga negara Indonesia. Dan tentunya ini juga berdasarkan pada pasal 32 dan 36 Undang-Undang Dasar 1945 tentang penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 yang tentunya harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari agar bahasa Indonesia tetap lestari dalam negeri sendiri. Saya Randa Fadila dengan Krida Literasi Digital berharap teman-teman semuanya dapat mengamalkan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Luar biasa ya jawaban dari 3 pasang yang tadinya sudah kita dengarkan bersama. Kami silakan untuk dapat kembali ke tempat. Selanjutnya, mari kita sambut pasangan finalis berikutnya, Muhammad Alif dan Nabila Danis. Disilakan Muhammad Alif untuk dapat mengambil tempat dan memilih nomor buku yang ada di layar. Terdapat nomor buku 2, 5, 7, dan 9. 5. Nomor 5. Soal nomor 5 dengan judul buku Manjatu Durian. Pertanyaan akan disampaikan oleh Nurse Deta. Disilakan. Baik, hadapi tolong didengarkan karena cukup panjang. Sebagai duta bahasa, Anda mungkin menghadapi situasi ketika suatu kebijakan atau tren populer di masyarakat bertentangan dengan nilai pelestarian bahasa Indonesia atau bahasa daerah. Apakah seorang duta bahasa harus selalu mengikuti opini publik atau berani mengambil posisi yang berbeda? Jelaskan pandangan kalian. Dapat dipahami? Dapat dipahami. 60 detik dimulai saat kata pertama yang Anda ucapkan. Terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya akan berada di posisi yang berlawan. Dikarenakan di era digitalisasi sekarang banyak sekali masyarakat, manusia, bahkan generasi muda sekarang yang menggaungkan bahasa non baku, tidak baku, dalam artian bahasa yang tidak sopan, kurang sopan, dan lain sebagainya. Tapi di satu sisi itu bisa memberikan suatu kerekatan dalam bermedia sosial, berteman, dan lain sebagainya. Tapi itu tidak semata-mata menggantikan bahasa baku Indonesia yang ada sampai saat ini. Menurut Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 dinyatakan bahwasanya penggunaan bahasa Indonesia yang baku tertulis pada dokumentasi negara, kemudian laporan dan pertanggungjawaban dari pemerintah setempat. Maka dari itu bahasa baku tetap bisa digunakan tanpa menghindari bahasa tidak baku tersebut. Bahasa tidak baku mungkin bisa habis. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kepada peserta dengan nomor 4. Persilakan untuk memilih buku yang tersedia. Buku yang tersedia nomor 2, 7, dan 9. Nomor 7. Buku nomor 7 berjudul Batas Mia Adi. Pertanyaan akan dibacakan oleh Ibu Armiati Rashid, SAG MPD. Disilakan. Oke, baik Nabila. Pertanyaan saya, apa kontribusi terbesar duta bahasa dalam melaksanakan Tridharma Bangun Bahasa? Apakah pertanyaan dapat dipahami? Dapat dipahami. 60 detik dimulai ketika kata pertama diucapkan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kontribusi terbesar duta bahasa dalam menjalankan Tridharma Bangun Bahasa tentunya dimulai dari diri sendiri. Sebagai duta bahasa, kita harus menjadi wajah dan representatif dari generasi muda untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Sehingga ketika kita sudah menjadi teladan bagi generasi muda untuk melakukan hal tersebut, mereka akan mengikuti kita, mereka akan melihat ke arah kita, dan mereka akan mulai menggunakan mengutamakan bahasa Indonesia sebagaimana yang kita lakukan.
sebagai duta bahasa. Sekian, terima kasih. Yang meriah untuk finalis keempat kita. Kami ucapkan terima kasih dan silakan untuk dapat kembali ke tempat. Selanjutnya kita undang finalis Ahmad Dailami dan Anissa Clara untuk dapat mengambil posisi. Baik, disilakan untuk dapat memilih nomor buku yang tersedia dari nomor 2 dan nomor 9. Nomor 9. Buku nomor 9 dengan judul Bermainan Tali Ular. Pertanyaan akan disampaikan oleh Bapak Zainal Fuad. Kami silakan. Selamat malam Pak Mardani. Selamat malam. Baik, silakan disimak pertanyaan dengan baik. Jika Anda memiliki kesempatan untuk tampil dalam pertemuan internasional, budaya atau sastra apa yang akan Anda tampilkan sebagai upaya diplomasi budaya untuk memperkenalkan identitas daerah Kalimantan Selatan dan menjelaskan alasannya kenapa Anda memilih penampilan budaya atau sastra tersebut? Apakah pertanyaan dapat dipahami? Dapat dipahami. 60 detik dimulai ketika kata pertama diucapkan. Jika saya diberikan amanah sebagai delegasi dari Kalimantan Selatan dalam pertemuan internasional, maka budaya yang akan saya bawakan untuk mengenalkan Kalimantan Selatan adalah budaya tarian seni Banjar. Sebagai latar belakang penggiat seni tarian Melayu, khususnya Banjar, kita bisa banyak memberikan filosofi-filosofi Banjar dalam setiap gerakan-gerakan yang kita berikan. Selain dari tarian, kita juga bisa membawa budaya Madihin dengan bahasa-bahasa asing dalam pertemuan internasional tersebut, sehingga bahasa Indonesia, bahasa Banjar juga dapat dikenal oleh seluruh masyarakat di dunia. Maka dari itu, mari kita selalu melestarikan bahasa Banjar, karena jika hari ini kita melestarikan budaya dan bahasa, esok generasi muda tidak hanya mampu membaca dunia, tapi juga tetap mengenal akar budayanya. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, beserta dengan nomor 2, buku yang tersisa, buku nomor 2. Buku nomor 2 berjudul Parayan Si Kampung Purun. Pertanyaan akan disampaikan oleh Nurse Bernadetta. Disilakan. Baik, Anissa, kalau mendengarkan pertanyaannya cukup panjang. Anissa hanya memiliki waktu 1 menit di hadapan Gubernur Kalimantan Selatan untuk meyakinkan beliau bahwa pelestarian bahasa daerah harus menjadi prioritas pembangunan daerah. Dalam situasi tersebut, apakah Anissa akan lebih memilih menyampaikan data dan fakta atau menyampaikan kisah yang menyentuh emosi? Jelaskan alasan Anissa. Apakah pertanyaan dapat dipahami? Baik, dapat dipahami. 60 detik dimulai ketika kata pertama diucapkan. Terima kasih atas pertanyaannya. Jika saya berkesempatan untuk berpidato atau menyampaikan inspirasi kepada gubernur dalam waktu 1 menit, apa yang akan saya sampaikan? Apakah data dan fakta atau kisah yang menyentuh? Yang pertama yang akan saya sampaikan adalah data dan fakta, di mana data dan fakta ini akan mendukung keakuratan dari data-data ataupun suatu hal permasalahan yang dapat saya sampaikan kepada gubernur nanti, sehingga para gubernur yakin bahwa yang saya sampaikan ini merupakan fakta dan bukti yang ada di lapangan. Lalu setelah itu saya akan menyampaikan sebuah inovasi strategis yang berjudul Dukung Literasi, dan di mana Dukung Literasi ini merupakan akronim jalur unik konektivitas untuk navigasi literasi. Dan di sini kita bisa menyampaikan bahwa ini merupakan produk digitalisasi terhadap pelestarian bahasa daerah dan juga sastra daerah. Mungkin saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, berikan tepuk tangan yang meriah untuk 5 besar finalis Duta Bahasa Kalimantan Selatan tahun 2026. Kita semua telah menyimak bersama jawaban yang luar biasa sekali dari kelima pasang
finalis kita pada malam hari ini. Seluruh finalis 5 besar telah memberikan jawaban terbaik mereka. Kini tibalah saatnya bagi Dewan Juri untuk beranjak menuju ruang sidang guna melaksanakan sidang juri dalam menentukan pemenang seutuhnya. Kami ucapkan terima kasih kepada pihak yang telah mendukung berlangsungnya acara pada hari ini. Tentunya Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan, Touch by Aura, Cynthia Makeup, Felina Makeup, Makeup by Cida, Felina, Nisa Hanafi Makeup, Ketemu Studio, by Norafni, Tulip Nail Art, Sujud Hate. Abang Kreasi. Terima kasih kepada seluruh mitra yang pastinya sudah mendukung secara penuh dalam rangka acara pemilihan Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026. Baik, sembari kita menantikan Dewan Juri yang sedang bersidang untuk menentukan siapakah yang akan menjadi Duta Bahasa Kalimantan Selatan tahun 2026 pada malam hari ini, kita akan bersama-sama menikmati persembahan penampilan spesial dari Yoris dan Daud. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Yoris dan Daud. Selamat menyaksikan. Namanya nggak ngeliat
Bapak Ibu, kalau yang ada yang tahu lagu ini boleh kita bernyanyi bersama Bapak Ibu. Bukan matahari bila tak dinari, bukan kuntum bunga bila tak mewangi, dan bukanlah cinta kau sepenuh hati. Tidak sepenuh Terima kasih Bapak Ibu. Luar biasa penampilan yang sangat memukau dari Yoris dan Daus. Boleh tepuk tangan sekali lagi kepada Yoris dan Daus. Sangat menyentuh hati sekali ya. Nah, penampilan kita tidak berhenti sampai sini aja Kak Cahyani. Karena berikutnya kita akan menyaksikan salah satu penampilan istimewa yang pastinya sudah sangat dinanti-nantikan. Penampilan spesial dari Kak Fauja Kamil. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah cahaya ingin hati meraih terus dan terus menunjukkannya apa biarkanlah kami berjajah hidup dalam gelap kita, jiwa yang telah temukan sinar di tengah kehambaan. Bersinarlah hatinya, hati dulu, hari esok kita harus hidup. Kesusahan yang telah ditelan saat ini, jangan biarkan mimpimu berhenti. Jangan pernah ragu untuk melangkah. Oh, walaupun terasa berat, oh, sejuta harapan menggapainya. Semua tak akan sia-sia. Bersinarlah hatinya, hati bersinarlah hatinya, hati redup, hari esok kita harus hidup. Kesusahan yang telah ditelan saat ini, jangan biarkan mimpimu
Jangan biarkan mimpimu berhenti. Halo semuanya, selamat malam, selamat wabarakatuh. Perkenalkan aku Hasan Amin. Itu tadi single terbaru aku, judulnya Sinar. Bisa teman-teman dengarkan di semua platform, di Apple Music, di Spotify dan media lainnya juga. Boleh banget didengarkan. Oke, kebetulan aku juga alumni Duta Bahasa tahun 2018. Senang banget karena bisa kembali lagi di sini. Dan kebetulan di tahun aku di tahun 2018 juga malam puncaknya di sini di panggung ini. Jadi aku merasakan banyak sekali memori-memori lama yang kembali tertinggal di kepala. Dan malam ini rasanya bangga sekali bisa kembali bertemu bersama teman-teman dari keluarga besar Duta Bahasa. Kami ucapkan terima kasih juga tentunya kepada Pak Fauza yang sudah berkenan untuk memeriahkan acara pada malam hari ini. Oke, sepertinya ya kita rugi mendatangkan Kak Fauza ke sini kalau cuma satu lagu saja. Setuju atau tidak kalau kita minta satu lagu tambahan lagi? Oke, gimana nih Kak Fauza? Boleh. Boleh. Oke, silakan Kak untuk judul lagunya. Oke, hari lagu ini kita lagu yang bisa sing along semuanya. Kali ini aku mau bawain lagu dari Mahal ini. Ini teman-teman pasti udah tahu lagu semuanya. Buat kali, jadi boleh kita nyanyi bareng semuanya. Balik bareng semuanya. Oh Tuhan, tolonglah di sini menjagaku selalu. Bawa dia kembali bersama, walau hanya sesaat. Merasa waktu peduli tanpa diriku, dengan sedihku lama terasa waktu peduli. Aku minta sampai dirimu, dengarkan doaku yang tak pernah meminta bahwa dia hidupku menjagaku. Oh selalu dengarkan doaku yang tak pernah meminta bahwa dia kembali bersama, walau hanya sesaat. Tuhan tolong dengar doaku bahwa dia kembali padaku. Oh Tuhan, di sini menjagaku selalu. Dengarlah doaku yang
Berikan tepuk tangan yang meriah untuk penampilan dari Koko Zakamil. Itu tadi menunjukkan dan membuktikan bahwa Duta Bahasa Kalimantan Selatan bukan hanya para muda-mudi yang memiliki dedikasi dan juga wawasan tentang kebahasaan saja, namun juga memiliki berbagai talenta yang luar biasa. Betul sekali Kak Cahyani. Nah, selanjutnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media yang juga mendukung kesuksesan acara pemilihan Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020. Yang pertama, Banjarbaru Pos, Banjarmasin Pos, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat, TVRI Kalimantan Selatan, RRI Pro4 Banjarmasin, Himangkom FIPA ULM, FKIP Mengajar ULM, Minat Bakat ULM, Suara Banjar Cup, Poros Kalimantan Kom. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh media yang sudah meliput seluruh rangkaian acara pada malam Final Raya tahun ini. Baik, sepertinya dari tadi kita hanya berdiri di depan sini saja nih. Betul. Sekarang waktunya kami untuk lebih dekat kepada seluruh hadirin yang sudah berhadir pada malam hari ini, karena kami juga ingin memberikan apresiasi tentunya kepada seluruh hadirin yang sudah meluangkan waktunya, memberikan dukungannya untuk berhadir pada acara malam hari ini. Kita punya beberapa hadiah lawang yang akan kami bagikan. Syaratnya mudah sekali. Sebelumnya, ada yang tahu arti dari hadiah lawang? Ada yang tahu apa itu hadiah lawang? Door prize. Benar sekali. Berarti wawasan bahasanya sudah bagus. Sudah teruji ya. Betul. Dan kita uji dengan yang sedikit mungkin lebih sulit ya. Kalau hadiah lawang ya gampang ya. Sudah tahu semuanya sepertinya. Baik, kita boleh sambil mendekat. Oke, kita sambil jalan-jalan ya. Oke. Pertanyaan yang pertama, boleh disiapkan. Boleh nanti langsung diacungkan tangannya ya bagi hadirin yang ingin menjawab. Boleh sepertinya wajah-wajahnya sudah sangat siap. Tapi syaratnya tidak boleh membuka gawai, ya, tidak boleh mencari di gawai. Jadi memang gawainya disimpan dulu. Benar sekali. Ini kami mohon izin juga kepada Bapak Ibu dan seluruh tamu yang ada di meja bunda tidak termasuk ya ini di dalam kategori yang akan. Karena sudah pasti ya, sudah pasti bisa menjawab. Benar sekali. Jadi kita akan ke belakang ya. Oke. Baik. Mana suaranya? Para penonton kita pada malam hari ini. Oke. Semangat ya. Oke, ini terbagi ya, ada di belakang dan ada di sisi kiri saya juga gitu ya. Baik, pertanyaan yang pertama, silakan disimak dengan baik. Minta tolong kepada panitia atau teman-teman yang melihat siapa yang mengacungkan tangan terlebih dahulu. Iya. Oke. Siapa di sini yang pernah mendengar istilah batsman? Batsman. Ya, tahu kan ya? Apa bahasa Indonesianya? Wah, ada. Yang mana? Sebelah sana. Sebelah sana. Oke. Sebelah sana. Boleh kan? Boleh berdiri. Perkenalkan dirinya lebih dulu, namanya dan dari mana? Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi dari Kota Banjarmasin. Silakan jawabannya. Basement lagi Rubana, rumah bawah tanah. Boleh diulang lagi? Rubana, rumah bawah tanah. Oke, kata pertamanya mungkin boleh diperbaiki. Ayo, teman-temannya boleh dibantu apa? Rumah bawah tanah. Tepat sekali. Berikan tepuk tangan yang meriah. Oke, boleh tahu nggak tahu istilah itu dari mana? Dari sosial. Oh, dari sosial media. Sosial medianya Duta Bahasa atau dari sosial media lain? Kita tahu di FYP tentang terjemahan dari bahasa Inggris bahasa Indonesia. Oh gitu, berarti ini menunjukkan bahwa konten juga merupakan salah satu hal yang strategis ya untuk menginformasikan terkait dengan kebahasaan. Luar biasa sekali. Berikan tepuk tangan yang meriah dan boleh diberikan hadiahnya. Nanti biar sekalian ya. Kita kumpulkan dulu. Oke, nanti kita serahkan sekalian dokumentasi. Baik. Selanjutnya kita beralih. Sebelah sini sudah saya berikan kesempatan untuk para hadirin yang ada di belakang. Ini saya sudah mendekat supaya melihat siapa ya. Cepat nih mengacungkan tangannya. Sebelah sini tahan dulu ya. Oke. Pertanyaan kedua. Kalau tadi terkait dengan keadaan istilah bahasa Indonesia, sekarang saya mau menanyakan siapa yang tahu apa saja
program utama Badan Bahasa. Ada? Oh, ayo siapa? Ada? Ini ada sisi kiri dan sisi kanan. Oke, kita berikan bantuan. Ada 3. Ada 3 Tolong program panitia dilihat utama. yang membuka gawai langsung kita diskualifikasi ya. Ada yang bisa menjawab? Atau dari sebelah sana? Program utama dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Ada? Oh ada, Ada. silakan. Oke. Oke, kita mendekat. Silakan berdiri. Boleh perkenalkan dirinya dan jawabannya. Baik, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan nama saya Amelia Azhara. Jadi program kerja Duta Bahasa itu ada melestarikan bahasa Indonesia, mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah dan menguasai bahasa asing. Itu trigger Rawangan Bahasa ya. Kalau untuk program spesifiknya dari Badan Bahasa, boleh dibantu mungkin teman-temannya? Atau ada yang tahu jawaban spesifiknya? Ada atau tidak? Mau dicoba lagi? Coba, boleh silakan dicoba lagi. Oke, tunggu ya. Jadi program kerja Duta Bahasa Kalimantan Selatan itu ada pelestarian, pengutamaan dan penginternasionalan bahasa Indonesia. Benar sekali. Jadi kalau program utama dari Badan Bahasa itu ada 3, yaitu pelestarian, pembinaan dan juga penginternasionalan bahasa Indonesia. Baik. Oke. Ini kita lihat ya bahwa Dewan Juri sudah kembali berada di tengah-tengah kita, yang artinya sudah mengantongi nama-nama dari pemenang Duta Bahasa Kalimantan Selatan 2020. Tapi sebelum itu Kak Cahyani, kami undang kepada yang sudah menjawab tadi untuk dapat maju ke depan untuk dapat diserahkan hadiah yang sudah disediakan panitia. Sekali lagi kami undang untuk teman-teman yang menjawab, dipersilakan untuk ke depan. Oke, boleh sekali lagi kita beri tepuk tangan kepada pemenang hadiah lawang kita. Kami mohon dengan hormat kepada Ibu Ratu untuk dapat menyerahkan hadiah kepada para pemenang hadiah lawang pada malam puncak raya, malam final raya Pemilihan Duta Bahasa Kalimantan Selatan tahun 2026. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, baik. Selanjutnya sebelah sini. Nah, 1, 2, 3. Satu kali lagi, 1, 2, 3. Oke, kami ucapkan terima kasih. Dipersilakan untuk kembali ke tempat. Hadirin yang berbahagia, 1 tahun masa jabatan merupakan waktu yang berharga bagi pengabdian kebahasaan. Mari kita lihat kembali lembar cerita, dedikasi, dan perjalanan menginspirasi dari Duta Bahasa tahun 2025. Kita simak bersama penayangan video Kilas Balik perjalanan Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025.
Ini seni normal, ini seni biasa. Finalis Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025. Indonesia, ya di Indonesia. Dalam proses untuk Hadirin sekalian, mari kita sambut dengan rasa bangga Parade Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025. Selamat malam Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Malam ini kami berdiri bukan hanya
hanya sebagai satu pasang, melainkan kami berdiri mengenang perjalanan Duta Bahasa Kalimantan Selatan 2000. Kami bangga dengan kesempatan yang telah diberikan kepada kami, kepercayaan yang luar biasa untuk menjadi representasi Kalimantan Selatan untuk menggaungkan bangun bahasa. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Balai Pemerintahan yang telah mendampingi dan mempercayai kami, kepada keluarga alumni Duta Bahasa yang menjadi rumah untuk kami belajar dan bertanya, kepada seluruh mitra yang memberikan peluang kolaborasi, sehingga setiap program yang telah kami rancang dapat terlaksana secara baik. Pada malam ini, kami ingin menyampaikan rasa kepada teman-teman kami Duta Bahasa tahun 2020. Terima kasih karena menjadikan setiap tugas terasa. Terima kasih karena telah setiap tantangan terlewati. Bapak Ibu, di panggung yang sama malam ini 1 tahun yang lalu, di momen yang sama kami merasakan gugup sekaligus hati yang penuh harapan. Setiap jejak yang kami ukir, setiap bahu yang diberikan kepada kami untuk bersandar, setiap semangat, setiap ajakan untuk bangkit dari jatuh, kami rasakan. Kami sadari selama kami menjadi Duta Bahasa, tidak sepenuhnya dan tidak 100% kami memberikan jaminan bahwa kami menjadi Duta Bahasa yang sejati. Namun Bapak Ibu, kami menyaksikan bahwa kami telah berusaha untuk menjadi gambaran dan wajah kepada teman-teman kami untuk mengenal semakin cinta dengan Indonesia, semakin melek dengan wajah dan cerminan jati diri kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kami selama kami menjabat sebagai Duta Bahasa selama 1 tahun, segala kekurangan, segala tindakan yang tidak baik mungkin kita pernah berpapasan di jalan, pernah bertemu di suatu tempat, dengan penuh kerendahan hati kami memohon maaf. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pihak yang telah membersamai langkah kami hingga 1 tahun terakhir ini. Sebuah kehormatan menjadi bagian dari keluarga Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan. Kami percaya ini bukan langkah dan waktu yang akan menghentikan kami, Bapak Ibu. Kepada para Duta Bahasa Kalimantan Selatan 2026 yang akan dilantik hari ini, kami juga berpesan, mari kita memberikan sinergi dan kontribusi nyata terhadap
terhadap duta bahasa. Duta bahasa tidak berbicara tentang gelar atau bahasa lain, melainkan jejak dan kontribusi nyata yang bisa kita berikan kepada masyarakat, bahkan di lingkungan kecil di mana kita berada, terlebih untuk Indonesia. Untuk mengakhiri momen kami pada malam hari ini, Bapak Ibu, tentunya semangat kami tidak akan pernah pudar. Oleh karena itu, izinkan kami menyampaikan semangat membara kami terhadap duta bahasa. Trijatha bangun bahasa, Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Salam literasi. Kami ucapkan terima kasih atas kontribusi luar biasa dari Duta Bahasa Kalimantan Selatan tahun 2020. Dedikasi dari kalian semua tentu akan selalu menjadi inspirasi bagi generasi selanjutnya. Sebelum kita mengetahui siapa saja yang berhak menyandang gelar pemenang, mari kita dengarkan terlebih dahulu pembacaan berita acara hasil penilaian Dewan Juri Pemilihan Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026. Kami mintakan dengan hormat untuk Dewan Juri yang bertugas untuk dapat ke panggung dan membacakan berita acara. Boleh, kami mintakan dengan hormat. Apakah ingin ketiga Dewan Juri juga ikut mendampingi atau salah satu saja? Silakan. Baik, silakan Ibu dan Bapak untuk dapat ke panggung. Sebelum dibacakan berita acara, mohon izin boleh dari Dewan Juri untuk menyampaikan evaluasi secara umum dalam seluruh rangkaian acara pemilihan Duta Bahasa Kalimantan Selatan tahun 2026 kepada seluruh para finalis kita. Silakan. Baik, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena kami mendapatkan tugas untuk memberikan evaluasi kegiatan malam ini, beberapa catatan dari saya. Jadi kami bertiga akan menyampaikan evaluasi menurut hasil pertanyaan kami masing-masing dari semua serta menurut kami luar biasa. Pertama luar biasa semangatnya di program pengutamaan bahasa negara, kemudian pelestarian bahasa daerah dan penginternasyonalan bahasa Indonesia. Hanya saja karena ini adalah kompetisi,
lagi 2 bulan, benar ya, 2 bulan menuju pemilihan Duta Bahasa Provinsi Kalimantan. Catatan saya, Bapak Ibu adik-adik sekalian, semua tadi pasti sudah menyaksikan seperti apa mereka menjawab. Tapi satu hal kecil yang saya lihat tadi, bahwa ada satu bagian yang tidak dijawab secara utuh atau sempurna, sehingga jawaban itu mengurangi penilaian kami. Misalnya tadi kami menanyakan tentang manfaat yang dirasakan atau yang diperoleh oleh siapapun yang mengikuti tes kami. Jadi jawabannya itu hanya di bagian tertentu saja, tapi manfaat secara umum tentang pelaksanaan uji kemahiran berbahasa Indonesia itu belum tersampaikan. Padahal uji kemahiran berbahasa Indonesia merupakan standar untuk mengetahui kemahiran berbahasa Indonesia. Siapapun yang penutur bahasa Indonesia tentu memiliki kemampuan untuk mengikuti program uji kemahiran berbahasa Indonesia. Kemudian tadi juga ada yang sempat saya tanyakan tentang kondisi yang terjadi di tahun 2045 jika misalnya generasi muda tidak peduli lagi terhadap bahasa. Itu pun tidak dijawab dengan sempurna, sehingga meskipun kami menerima jawaban tersebut, tentu kembali lagi akan mengurangi penilaian. Tapi secara keseluruhan luar biasa adik-adik sekalian, mulai dari hari pertama kemarin tanggal 2 dan hari ini tanggal 3, kami sangat bersyukur menemukan talenta-talenta yang akan membanggakan Provinsi Kalimantan Selatan. Selamat untuk kalian, siapapun yang menjadi juara, kita terima dan kita dukung untuk menuju pemilihan Duta Bahasa Nasional di tahun 2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sepertinya berita acaranya sudah tersedia. Penjuri mendapat menyampaikan berita acara hasil penilaian Dewan Juri Pemilihan Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026. Baik, mohon izin Kepala Balai Bu Arni dan Dewan Juri. Saya izin untuk membaca acara, namun pengumuman pemenang tetap akan diambil alih oleh saudara. Berita acara pemenang pemilihan Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026 nomor 0562 garis miring G5.11 garis BS titik 01/01/2026 pada hari ini Rabu tanggal 3 Juni tahun 2026 bertempat di Hotel Banjarmasin Internasional. Dewan Juri memutuskan para pemenang pemilihan Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026. Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya dan keputusan Dewan Juri tidak dapat digugat. Dibuat Banjarmasin 3 Juni 2026. Tertanda Dewan Juri pertama Bapak Zainal Fuad, SPD NPD. Kedua, Ibu Bernadetta Grinia Argamiasi SKPS MK. Ketiga, Ibu Arnyati Rashid SAG NPD. Mengetahui Kepala Balai atas nama Ibu Arnyati Rashid SAG NPD. Terima kasih. Terima kasih kepada Dewan Juri. Silakan untuk kembali ke tempat. Baik teman-teman, kasih semangat semuanya. Ada suaranya para penonton kita malam hari ini.
Selanjutnya kita akan panggilkan bersama dan kita akan masuk ke sesi yang paling ditunggu-tunggu oleh para penonton dan seluruh finalis pada malam hari ini. Kita panggilkan, inilah finalis Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026. Inilah finalis Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026. Siapakah yang akan menjadi Duta Bahasa Kalimantan Selatan tahun 2026? Betul sekali. Baik, kita sudah melihat ya, ke-10 pasang finalis sudah berdiri di panggung dan sudah siap juga untuk menerima hasil keputusan dari Dewan Juri. Kita akan mulai pengumuman dari pemenang berbakat. Tentunya ini merupakan hal yang spesial ya, karena untuk Duta Bahasa Kalimantan Selatan berbakat baru ada di tahun ini. Betul sekali kan sayang. Jadi pemenang berbakat tahun ini sudah berupa apresiasi bakat yang sudah ditampilkan dan nanti akan mendapatkan hadiah spesial. Sehingga penilaiannya juga diperoleh dari penampilan bakat yang sudah kita saksikan sama-sama di malam sebelumnya. Betul sekali. Baik, langsung saja tanpa berlama-lama. Pemenang Duta Bahasa Berbakat Putra, selamat kepada Naim. Dan kami ucapkan selamat kepada pemenang berbakat putri. Ucapkan selamat kepada Gina Hafizah. Kepada Ketua Pelaksana Duta Bahasa 2025 dapat menyerahkan hadiah kepada pemenang berbakat tahun 2026.
Pemenang berbakat mendapatkan hadiah dari Buket Face Flowy, gantungan kunci Abang Kreasi, tas forum Cup, kupon ketemu studio, kupon Zasirakan dan Dekisan, wadah Cup. Kembali dokumentasi, manajer kami panggil nomor 3, 1, 2, 3. Satu kali lagi, 1, 2, 3. Terima kasih kami ucapkan, dipersilakan untuk mengambil tepat. Oke, siap. Selanjutnya kita beranjak untuk mengumumkan pemenang favorit Duta Bahasa Kalimantan Selatan tahun 2026. perolehan pemenang favorit merupakan akumulasi dari suka komentar di Instagram Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan. Kami ucapkan selamat kepada pemenang favorit putra atas nama Ahmad Helmi Yasir. Selamat pada pemenang putri Dewi Amanda Gresita. Dapat menyerahkan hadiah modal yang hormat kepada Ibu Pinky. Bisa dapat menyerahkan kepada pemenang favorit Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024. Pemenang favorit putra dan putri mendapatkan uang pembinaan dari Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan senilai Rp500.000, mendapatkan samir, piagam penghargaan dan juga piala. Selanjutnya juga mendapatkan buket medium dari Baik Norafli, mendapatkan gantungan kunci dari Abang Kreasi, mendapatkan tas purun Craft, kupon ketemu studio, kupon Zasirakan, bingkisan dari Wardah dan juga kaos, serta facial atau scaling gigi di Devanka. Tentunya selain dari hadiah utama yang diberikan oleh Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan, para mitra juga turut berkontribusi memberikan hadiah untuk memeriahkan acara kita pada malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan, juga seluruh mitra yang telah bekerja sama. Selanjutnya cukup banyak ya hadiah yang diterima oleh para pemenang pada malam hari ini. Ada buket bunga, ada berbagai macam kupon juga, dan tentunya hadiah utama dari Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan. Betul. Juga mendapatkan gantungan kunci dari tas purun ya. Bahkan ada juga kupon foto dari ketemu studio. Ya, saking penuhnya juga sampai diletakkan di bawah ya, menunjukkan bahwa antusias dari berbagai mitra juga luar biasa
dengan hormat Ibu Vicky untuk bisa berada di tengah pemenang. Boleh dibantu teman-teman. Baik, selanjutnya kita akan mendokumentasikan momen pada hari ini. Diserahkan kepada tim dokumentasi untuk dapat mengambil gambar. Oke, baik. Mohon izin untuk kami pandu. Mohon izin kami pandu. 1, 2, 3. Satu kali lagi. Salam literasi, boleh? 1, 2, 3. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah kepada pemenang favorit diperkenalkan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026. Kami silakan untuk dapat kembali ke tempat untuk mengikuti dan silakan untuk mengambil posisi kepada pemenang favorit kita pada malam hari ini. Oke, ini pemenang berbakat sudah, pemenang favorit sudah. Selanjutnya tersisa 8 pasang. Tentunya semuanya akan mendapatkan apresiasi dari panitia Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan. Kami informasikan juga bahwa seluruh finalis juga mendapatkan hadiah dan bingkisan dari Mitra dan juga Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan yang sudah disiapkan pastinya, dan seluruh finalis sudah melalui berbagai macam rangkaian dimulai dari pendaftaran kemudian sampai dengan di puncak pada malam hari ini. Baik, selanjutnya kita juga akan memberikan apresiasi tentunya kepada finalis yang malam ini tentunya sudah bukan lagi menjadi finalis tetapi menjadi bagian dari Duta Bahasa Kalimantan Selatan tahun 2026. Kami mintakan dengan hormat Irfan Maulana dan Siti Aisyah untuk bisa menempati tempat dan menerima bingkisan serta hadiah dari Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan. Kami undang dengan hormat kepada Ibu Alfa untuk dapat menyerahkan hadiah kepada para finalis kita. Kami informasikan hadiah yang diberikan kepada finalis Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan pada 2025. Tentunya mendapatkan piagam penghargaan dari Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan. Ada buket Wi-Fi Chloe, gantungan kunci dari Abang Kreasi, tas turun dari Kak, kupon ketemu studio, kupon sesirangan, dan bingkisan dari Wardah dan Kak. Ini kami mintakan Ibu Alfa untuk berada di tengah Duta Bahasa untuk kita mendokumentasikan momen pada malam hari ini. Disilakan kepada tim dokumentasi untuk dapat mengambil foto. Mohon izin, kami bantu 1, 2, 3. Satu kali lagi boleh literasi. Oke. 1, 2, 3. Terima kasih, kami persilakan kepada Pak. Mohon izin kepada Ibu Alfa untuk dapat bertahan di atas. Selanjutnya, kami panggilkan Duta Bahasa Kalimantan Selatan tahun 2026 Muhammad Adi Nazif dan Alia Syifa.
Dunia Duta Bahasa Kalimantan Selatan tahun 2026. Tentunya dukungan piagam dari Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan, buket Faith Chloe, band kunci dari Abad Kreasi, Tas Gulung Krel, Kupon Rekon Studio, Kupon Sirana, dan Bingkisan Warga Kaos. Silakan untuk dapat mendokumentasikan. Mohon izin untuk kami bantu. 1, 2, 3. Satu kali lagi boleh literasi. Salam literasi. 1, 2, 3. Sekali lagi boleh kita beri tepuk tangan yang meriah dan dipersilakan. Selanjutnya kita panggilkan Muhammad Suryapani dan Alia Najwa. Ini merupakan bentuk penghargaan pada Duta Bahasa Kalimantan Selatan tahun 2026 yang secara resmi ya pada malam hari ini sudah bergabung menjadi bagian dari Ikatan Keluarga Alumni Duta Bahasa Kalimantan Selatan dan menjadi mitra dari Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan. Bantu 1, 2, 3. Satu lagi boleh literasi. Salam literasi. 1, 2, 3. Baik, kami ucapkan terima kasih. Boleh sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah kepada Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026. Mempersilakan kembali kepada Anda. Baik, hadirin sekalian, kini di atas panggung telah tersisa 5 pasang yang merupakan 5 besar Duta Bahasa Kalimantan Selatan tahun 2026. Kita akan umumkan siapakah yang akan menjadi pemenang Duta Bahasa Kalimantan Selatan tahun 2026. Dari para penonton sekalian. Oke, langsung saja kita bagikan dari pemenang 5. Pemenang 5 putra. Selamat kepada Syahrul Ramadana yang akan menemani Syahrul Ramadana sebagai pemenang 5 putri. Selamat kepada Nabila dan Ishaya. Untuk penyerahan hadiah kami berikan dengan hormat kepada Bapak Fuad untuk dapat menyerahkan hadiah kepada pemenang 5. Informasikan bahwa pemenang 5 Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026 mendapatkan hadiah uang pembinaan dari Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan senilai 2 juta rupiah, sambil piagam penghargaan dan piala. Juga mendapatkan buket dari Lumiere Florist, gantungan kunci dari Abad Kreasi, tas Purun Club, 2 buah
2 buah kuku palsu dari Tulip Arts untuk pemenang putri, kupon Ketemu Studio, kupon Zasirangan, bingkisan Wardah dan Kau, serta facial air in dari Devanka. Masuk sesi foto bersama. Mohon izin kami bantu 1, 2, 3. Satu kali lagi boleh salam literasi. Yang ketiga 1, 2, 3. Baik. Sekali lagi beri ruang yang mulia kepada pemenang Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026. Silakan kepada Kapolres untuk kembali ke tempat. Selanjutnya, mari kita sambut pemenang 4 Duta Bahasa Kalimantan Selatan tahun 2026. Pemenang 4 Putra. Selamat kepada peserta dengan nama Radit Alfa Tamarot. Finalis putri yang mendapati posisi sebagai pemenang 4 pada malam hari ini, kami ucapkan selamat pada Tiara Puspitasari. Kami mintakan dengan hormat kepada Kabin Kebudayaan Dispora Buparekraf Hulu Sungai Utara Bapak Haji Muayyad SAG untuk dapat menyerahkan hadiah kepada pemenang 4 Duta Bahasa Kalimantan Selatan tahun 2026. Kami informasikan pemenang 4 mendapatkan hadiah uang pembinaan dari Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan senilai 3 juta rupiah, samir, piagam penghargaan dan piala. Kemudian juga mendapatkan berbagai bingkisan dan hadiah dari mitra, yang mendapatkan buket bunga dari Lumiere Floris, gantungan kunci dari Abang Kreasi, tas pulung Kraus, 2 buah kuku palsu dari Tulip Arts untuk pemenang putri, mendapatkan kupon Ketemu Studio, kupon Zasirangan, bingkisan Wardah dan Kau, serta facial air in di Devanka. Berlangsung ya penyerahan hadiah. Kami dengan hormat kepada Bapak untuk dapat berada di tengah untuk kita melangsungkan sesi foto bersama. Disilakan untuk tim dokumentasi untuk dapat mengambil gambar. Izin kami bantu 1, 2, 3. Sekali lagi boleh salam literasi.
1, 2, 3. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah kepada pemenang keempat Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025. Tersisa 3 pasang. Kira-kira siapa yang akan menjadi pemenang 1, pemenang 2, dan pemenang 3? Pemenang 3 putra. Selamat kepada Muhammad Ali Bagus Kadapi. Pemenang 3 putri. Selamat pada Anissa Klasese. Kami dengan hormat kepada Mas Bernadetta untuk dapat menyerahkan hadiah pada pemenang 3 Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025. Pemenang 3 Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026 memperoleh uang pembinaan dari Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan senilai Rp3.500.000, mendapatkan sakir pemenang, piagam penghargaan, serta piala. Jangan lupa pula banyak hadiah dari para mitra. Yang pertama ada buket Lumiere Floris, Gantungan kunci Abang Kreasi, tas pun dari Craft, 2 buah kuku palsu dari Tulip Arts untuk pemenang putri, kupon ketemu studio, kupon Zasi Runner, bingkisan Wardah dan Kau, serta facial air dan Jepan.